Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Tentunya baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN, yaitu tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman-temanku. Nah, KD 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku ya, baik di sekolah maupun di tempat bermain. Nah, kalian tentunya buka halaman 68. Nah, sebelum kita ke pelajaran ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca lafaz basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buka bukunya halaman 68 ya. Kalian perhatikan baik-baik gambar yang ada di layar. Nah, ini bermain di rumah teman. Nah, kita minggu lalu sudah belajar tentang lingkungan rumah ya, berada di lingkungan rumah, aturan masih berhubungan dengan aturan atau tata tertib ya yang ada di lingkungan rumah sekarang di tempat bermain. Nah, aturan bukan hanya di rumah saja, tetapi di lingkungan bermain juga ada ya aturan. Nah, contohnya aturan ketika bermain di rumah teman. Nah, contohnya ini, perhatikan kalian lihat. Nah, bermain itu ingat, tidak dalam bermain kita harus meminta izin sebelum meminjam mainan. Kita kan tentunya bermain bersama. Nah, lihat pada gambar ya. Ini kalian bisa lihat sedang bermain, tetapi tentunya kalau kita memang mau bermain bersama atau bermain bersama-sama ya, kita harus minta izin dulu sebelum meminjam mainan, kita meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tidak curang saat bermain ya. Kita dalam saat bermain itu tidak boleh curang. Nah, ketiga itu merapikan kembali mainan yang telah kita mainkan. Nah, itu merupakan aturan di dalam bermain. Nah, sekarang kalian lihat. Nah, tadi sebelum kita bermain, sebelum kita pergi bermain ke rumah teman, apa yang harus kita lakukan? Apa yang boleh kita lakukan? Yang boleh kita lakukan atau yang harus kita lakukan yaitu pertama yaitu berpamitan kepada kedua orang tua kita. Nah, kenapa harus kita berpamitan? Agar orang tua kita mengetahui kita berada di mana, tidak merasa khawatir ya, bingung ya. Nah, kedua, tidak curang saat bermain, nggak boleh curang saat bermain ya. Nah, itu yang boleh kita lakukan atau yang harus kita lakukan. Dan ketiganya, merapikan kembali mainan yang telah kita mainkan. Nah, yang tidak boleh dilakukan di rumah ya, contohnya di rumah ini ya. Nah, satu, bermain hingga lupa waktu, lupa mandi, lupa belajar, lupa segalanya. Nah, makanya sering diingatkan contohnya pada Beni dan Katiur yang minggu lalu. Dia bermain simpai, tetapi karena belum bisa mau berlatih terus. Nah, akhirnya lupa waktu mandi, karena lupa waktu sore. Nah, lupa semuanya. Akhirnya diingatkan ibu, akhirnya menurut ya Beni ya. Nah, itu jangan sampai seperti Beni ya, lupa waktu dan Katiur. Nah, kedua, membantah yang tidak boleh dilakukan, membantah nasihat orang tua. Nah, kita tidak boleh membantah nasihat orang tua. Kalau orang tua memberitakan kita atau mengingatkan kita, kita wajib mematuhinya, mengikutinya, karena itu merupakan demi kebaikan kita. Nah, sekarang menyebutkan manfaat aturan di rumah. Apa manfaat aturan di rumah? Aturan di rumah itu kan harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarga, bukan hanya ayah, ibu, atau anak, tapi semua yang ada di keluarga. Nah, aturan itu dibuat agar terciptanya kedamaian. Ya. Nah, tidak taat peraturan itu akan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain juga.
Dengan adanya peraturan hidup menjadi lebih teratur, lebih tertib. Ya, kita lanjut pada berikutnya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kamu bisa lihat pada halaman, contohnya pada halaman. Dulu Ibu lihat 68. Nah, lihat pada halaman 68. Ini ada soal latihan. Kalian tidak perlu mengerjakan latihan di buku. Nanti ada di GCR ya. Ini kita latihan, kita jawab bersama-sama saja ya. Nah, beri tanda centang atau checklist ya, beri tanda centang atau checklist pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Jadi di sini ada nilai sikap, ada sikap yang mematuhi aturan, ini sikap kita. Nah, ini yang sikap yang mematuhi aturan, ini sikap yang tidak mematuhi aturan. Nah, contohnya pada nomor 1, kalian lihat. Nomor 1 ya, pada nomor 1, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Nah, itu masuknya mematuhi aturan atau tidak mematuhi aturan. Nah, yang mana? Tentunya ini ya, sikap yang tidak mematuhi aturan. Kenapa dikatakan tidak mematuhi aturan? Karena memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Itu merupakan perbuatan yang tidak sopan, tidak baik, ya, tidak perlu dicontoh atau ditiru. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, yang kedua, mengetuk pintu dan mengucap salam ketika datang. Nah, itu termasuk peraturan yang sikap yang mematuhi atau sikap yang tidak mematuhi. Nah, itu merupakan sikap yang mematuhi aturan ya. Mengetuk pintu, mengucap salam itu adalah sebuah peraturan kalau datang berkunjung ke rumah orang lain atau bertamu ya, mengetuk pintu dan mengucap salam itu merupakan sikap mematuhi aturan ya. Nah, berikutnya itu perlu dibiasakan. Kalau datang ke rumah orang bukan manggil teriak-teriak tetapi mengetuk dan mengucap salam. Nah, berikutnya ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Nah, itu juga sama, tidak mengambil barang sembarangan. Berarti nilai itu merupakan sikap mematuhi peraturan. Kenapa dikatakan sikap mematuhi peraturan? Ya, tentunya tidak boleh mengambil barang sembarangan. Jadi kalau kita itu harus izin dulu, minta dulu kepada yang punya. Ya, itu merupakan tidak mengambil barang sembarangan itu merupakan perbuatan yang terpuji, yang baik, harus dicontoh, ditiru. Memang harus dilakukan seperti itu. Tidak boleh. Kita harus izin dulu kalau memang mau mengambil barang orang lain. Izin dulu kepada yang punya barang. Nah, berikutnya, keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Nah, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin, ya, itu merupakan mematuhi aturan, ya. Karena memang kita harus membiasakan setiap kita memakan atau minum sesuatu, kita izin dulu. Karena kita takut itu punya orang lain ya, barang orang lain atau punya orang lain. Nah, itu merupakan suatu kebiasaan, harus dibiasakan ya, meminta izin. 5, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga merupakan mematuhi aturan atau tidak. Tentunya mematuhi ya, harus dibiasakan. Kan banyak tempat sampah, jadi biasakan supaya teratur, supaya tertib, supaya bersih, supaya tidak kotor. Buanglah sampah pada tempatnya. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarang tempat ya. Nah, itu berarti tidak membuang sampah sembarangan itu termasuk mematuhi peraturan ya. Kalau membuang sampah sembarang baru tidak mematuhi. Nah, itu ya. Untuk halaman 68. Berikutnya halaman 68, kita buka halaman 8, berarti 98 ya. Ya, 98. Nah, kalian bisa pada halaman 98. Ya, kalian lihat pada halaman 98.
Nah, pada halaman 98 sini kalian lihat. Perhatikan baik-baik gambar ini ya. Nah, ini adalah Beni, ini adalah Edo dan keluarganya. Dan sedangkan ini Beni dan teman-teman. Mereka bermain ke rumah Edo. Sepulang mereka bermain, mereka berpamitan, izin untuk pulang terlebih dahulu. Nah, sekarang kalian lihat pertanyaannya ya. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman di rumah Edo? Nah, Beni dan teman-teman. Nah, ini Beni dan teman-teman sedang berpamitan ke keluarga Edo ya. Mereka sedang berpamitan ke keluarga Edo. Nah, itu mereka sedang berpamitan kepada keluarganya Edo. Selesai bermain ya. Nah, sekarang yang kedua pertanyaan, pernah nggak? Ya, pernah nggak kamu melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Beni dan teman-teman lakukan? Nah, misalnya kamu pergi ke rumah, bukan hanya di rumah misalnya, di rumah saudara atau di rumah kakak sepupu atau ke rumah nenek. Nah, berkunjung, kamu datang, berkunjung, terus pulangnya kamu berpamitan. Tentu pernah ya, bukan hanya berpamitan itu bukan hanya kita ketika kita mau pergi. Nah, pulang juga kita harus berpamitan. Agar apa berpamitan? Kapan kita harus berpamitan itu tadi yang Ibu katakan. Ketika kita akan pergi, itu tentunya berpamitan sama kedua orang tua kita. Dan ketika kita pulang, berpamitan kepada orang lain, yaitu rumah orang lain, kita berpamitnya kepada orang lain atau tempat kita kunjungi, tempat kita bermain, itu kita berpamitan. Nah, menurutmu mengapa kita harus berpamitan? Kenapa sih kita harus berpamitan? Supaya kita diketahui di mana kita berada, supaya tidak dicari, tidak bingung dan tidak khawatir kedua orang tua kita berada di mana. Dan begitu juga dengan tempat kita kunjungi, supaya kalau orang tua kita bertanya kita berada di mana, nah diketahuinya. Nah itu ya. Jadi sekarang kita lanjut ke halaman 99 ya. Kita ke halaman 99. Nah pada halaman 99 sini kalian beri tanda centang atau checklist pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang pada untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, ini lihat, kalian bisa lihat. Nah, ini. Nah, sekarang ini sikap. Ada beberapa sikap, 5. Nah, ini sikap yang mematuhi aturan. Ini sikap yang tidak mematuhi aturan. Nomor 1 sikapnya, menyapa dengan senyum. Nah, itu termasuk sikap yang mematuhi aturan atau tidak? Tentunya mematuhi aturan ya. Memang harus dibiasakan kita menyapa orang lain dengan senyum. Ya, jangan cemberut. Nah, itu. Kedua, pamit ketika hendak pergi. Itu juga merupakan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Karena memang kita harus dibiasakan harus ketika hendak pergi itu harus berpamitan atau izin dulu biar diketahui agar tidak dicari, agar tidak khawatir ataupun bingung. Lanjut, yaitu tidak merapikan peralatan setelah bermain. Nah, itu merupakan mematuhi aturan atau tidak? Ya, tentunya tidak ya, tidak mematuhi aturan. Karena dalam aturan kita setelah bermain harus dirapikan kembali mainannya agar rapi, tersusun rapi, bersih ya. Nah, itu ya. Lanjut. Bermain sampai larut malam. Nah, itu merupakan mematuhi aturan atau tidak? Tentunya tidak ya. Karena kalau mematuhi aturan, ingat akan waktu. Tidak lupa sama belajar, tidak lupa sama mandi, tidak lupa sama membantu orang tua ya. Nah itu. Yang terakhir, duduk dengan sopan. Nah itu juga merupakan tata tertib yang dipatuhi atau tidak. Ya tentunya yang harus dipatuhi ya. Kita duduk juga ada aturannya. Duduk yang baik gimana, yang sopan gimana.
Nah, ini termasuk mematuhi aturan ya. Nah, jadi tadi yang tidak mematuhi aturan adalah menyapa dengan senyum, pamit ketika hendak pergi, terus duduk dengan sopan. Yang tidak mematuhi aturan ini tidak merapikan peralatan setelah bermain sampai larut malam. Nah, itu ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu pada halaman 104. Ya, kita halaman 104. Nah, ini kalian lihat ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, juga gambar 4 ya. Gambar 1 ini ya, anak sedang bersepeda dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, anak sedang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, anak sedang membantu ibu memasak di dapur. Yang keempat, anak sedang merapikan tempat tidur. Nah, di sini apa pendapatmu, menurutmu gimana masing-masing gambar ini? Nah, tentunya nomor 1 nih, anak sedang bersepeda dengan kecepatan tinggi. Seharusnya anak tersebut berhati-hati saat mengendarai sepeda. Kenapa? Agar tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain ya. Nah, yang kedua, gambar yang kedua, itu juga merupakan mematuhi aturan tidak? Tidak ya, tidak mematuhi aturan. Yang kedua, pendapatku atau pendapatnya gimana ini? Ya, seharusnya atau sebaiknya anak membuang sampah sembarangan, sebaiknya atau seharusnya anak tersebut membuang sampah itu di mana? Tidak sembarangan ya, membuang sampah di tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Ini kan ada tong sampah, buanglah sampah pada tempatnya atau tong sampah, tempat sampah. Kalau membuang sampah sembarangan, itu membuat lingkungan menjadi kotor. Nantinya akhirnya banyak sampah menumpuk menjadi bau. Ya, tentunya kalau sudah bau tidak nyaman ya, tinggal di tempat udaranya tidak nyaman. Nah, lanjut ke nomor 4. Nah, ini itu anak sedang membantu ibu memasak di dapur. Bagaimana menurutmu? Ya, kegiatan ini termasuk kegiatan menolong, membantu ibu, tugas ibu di rumah. Itu sangat baik ya, kita lakukan di setiap kegiatan atau aktivitas kita di rumah ya, selalu membantu orang tua, baik ibu, ayah, atau kakak, atau adik. Nah, itu merupakan untuk membantu orang tua juga merupakan aturan di rumah ya, yang bisa kita lakukan apa yang ringan-ringan saja. Nah, itu harus dibiasakan di setiap aktivitas di rumah, yaitu saat orang tua membantu orang tua ya. Nah, berikut juga pada gambar terakhir yaitu anak sedang membersihkan tempat tidur. Nah, ini juga merupakan kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan ini baik, harus sering kita lakukan setiap hari, harus rutin kita lakukan. Sehabis bangun tidur, tempat tidur itu kita rapikan kembali. Itu juga satu, kita membantu kedua orang tua kita, juga kita termasuk membiasakan kita disiplin dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, itu ya. Jadi untuk gambar 4 ini, manakah yang menurutmu mematuhi tata tertib? Ya, yang mematuhi tata tertib adalah pada nomor 3 nih, ya, pada nomor 3 dan nomor 4 ini, ya. Ini yang mematuhi tata tertib atau aturan ya. Nah, untuk nomor 1 dan 2 ya, untuk 1 dan ini, untuk nomor 3 dan 4 itu mematuhi peraturan. Ini 3 dan 4 mematuhi aturan. Nah, kalau yang nomor 1 dan 2 ya, ini untuk nomor 1 dan 2 tidak mematuhi aturan ya. Nah, sekarang kita coba ke halaman 105. Nah, pada halaman 105 kalian lihat ya. Nah, tadi sudah
Dari keempat gambar tersebut, mana yang sikap mematuhi aturan? Tadi nomor 3 dan 4. Sikap yang manakah yang tidak mematuhi aturan? Nomor 1 dan nomor 2. Nomor satunya bersepeda dengan kecepatan tinggi. Keduanya yang tidak mematuhi aturan ya. Yang keduanya membuang sampah sembarangan, itu tidak mematuhi peraturan. Kalau yang mematuhi peraturan membantu kedua orang tua membantu orang tua memasak di dapur, yang kedua membersihkan tempat tidur sehabis tidur. Nah, sekarang manfaat mematuhi aturan. Apa sih manfaatnya kita mematuhi aturan? Satu, hidup menjadi tertib ya, hidup menjadi tertib dan teratur. Kedua, apa? Tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ketiganya dapat melatih disiplin dalam waktunya, melatih disiplin waktu ya. Nah, berikutnya ya, akibat tidak mematuhi aturan. Apa sih akibatnya kalau kita tidak mematuhi aturan? Ya, satu, misalnya kita tidak mematuhi aturan. Akibatnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Tadi contohnya pada anak yang bersepeda dengan kecepatan tinggi. Nah, itu nanti kalau cepat menabrak orang lain, itu akan merugikan dirinya, celaka dirinya, dan orang lain juga ya. Nah, dua-duanya jadinya, diri sendiri dan orang lain, merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, terjadinya pertengkaran, akhirnya bertengkar, ya kan? Nah, beribut. Nah, itulah yang terakhir, hidup menjadi kacau, tidak rukun. Nah, itu ya untuk pelajaran hari ini. Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan kamu paham dan mengerti. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.